Selamat malam, saudara kekasih di dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita kembali pada malam hari ini. Kita mau berdoa, kita mau puji Tuhan dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang kita terima sepanjang hari, setiap hari, sampai hari ini. Tuhan begitu luar biasa, Dia memberkati kita, mengasihi kita, dimanapun kita berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita bersama-sama kita mau angkat pujian, kita katakan kasih setiamu. Bye.
Kami punya Tuhan yang begitu baik, memimpin dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam kondisi dan situasi saat ini ya Tuhan, Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk persekutuan doa kami pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau pimpin pertengahan sampai akhirnya. Engkau berkati biarlah persekutuan doa kami pada malam hari ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap sembah puji firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kembali kita mau angkat pujian, kita mau katakan segala puji syukur, hanya ucapan syukur yang kita dapat naikkan di hadapan Tuhan. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kembali kita mau angkat pujian, kita mau katakan manis kau dengar.
sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan terus memelihara dan menjaga hidup kami, dan tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Kami bersyukur karena kami terus menikmati kesetiaan dan kebaikan Tuhan buat kami. Berkatilah Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman. Minta pertolongan daripada Engkau Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. Tolonglah kami, mampukanlah kami yang begitu lemah ini untuk memahami dan mengerti firman. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini saya mengajak kepada jemaat sekalian, kita membuka satu bagian firman yang diambil dari Kejadian pasalnya kelima, ayat yang ke-22 bagian A. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-22 bagian A, firman Tuhan berkata demikian, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Sekali lagi, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Terima kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan artinya kita menjalani hidup ini dalam iman bersama-sama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama Tuhan itu sangat penting artinya ya bagi kita. Berjalan bersama dengan Tuhan artinya kita berjalan searah, berdampingan ke arah dan fokus yang sama bersama dengan Tuhan. Kita membayangkan perjalanan dua orang untuk sampai kepada sebuah tujuan. Yang saya percaya dalam perjalanan itu tidak semua orang akan memiliki perjalanan yang sama. Orang hanya akan berjalan bersama dengan orang yang dia kenal, yang membuat dia nyaman, yang cukup dekat dengan dia, sehingga dalam perjalanan itu tidak membosankan. Ya, kalau anak-anak muda sekarang berkata, perjalanan itu garing, perjalanannya itu membosankan. Tapi perjalanan dua orang sahabat kepada satu tujuan yang sama, saya percaya itu tidak akan pernah membosankan. Karena dalam perjalanan itu punya fokus dan tujuan yang sama. Dalam perjalanan itu ada arah dan pandangan yang sama. Dalam perjalanan itu ada pembicaraan dan perbincangan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Pembicaraan yang dilontarkan dan disambut juga dengan begitu baik. Sehingga mereka pembicaraan itu saling sambung menyambung antara yang satu dengan yang lain. Itulah makna berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan artinya juga kita diarahkan untuk memberikan fokus hidup kita bukan lagi kepada dunia, tetapi kepada fokus di mana Allah mau kita ada di sana. Jemaat kasih Tuhan, ya supaya kita bisa memahami arti berjalan bersama dengan Tuhan secara rohani. Ya tadi saya sudah gambarkan kepada kita bagaimana kita melakukan perjalanan bersama dengan orang yang kita kenal, orang yang membuat kita nyaman, orang yang membuat kita bisa berinteraksi dengan baik. Dan perjalanan yang kita lakukan, saya percaya kalau sepanjang perjalanan kita hanya diam membisu, kita tidak punya respon apa-apa, kita hanya berjalan dan berjalan. Saya percaya perjalanan itu sangat lama, menjemukan dan membosankan buat kita. Karena kita tahu bahwa sepanjang perjalanan itu mungkin bukanlah perjalanan yang mulus. Dalam perjalanan yang mungkin harus mendaki, mungkin harus menghadapi perjalanan yang sulit. Saya percaya kita akan mendapatkan kekuatan baru karena ada orang yang berjalan bersama dengan kita, yang mendorong kita, memberikan semangat kepada kita, mengingatkan kepada kita. Bukankah seharusnya dalam perjalanan yang kita lalui, kita pun mengalami perjalanan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Langkah kita menjadi sama cepatnya, seiring, seirama, searah, setujuan, dan kita berprinsip nasib sepenanggungan. Ya kita saling mendukung, kita saling menjaga satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita tahu berjalan bersama dengan orang yang kita tahu adalah pribadi yang lebih kuat, lebih bisa, lebih berpengalaman, lebih berkompeten, bukankah kita akan merasakan nyaman? Bukankah kita akan merasakan bahwa kita tidak perlu terlalu gelisah, kita tidak perlu takut? Karena kita tahu kita sedang berjalan bersama dengan orang yang lebih berpengalaman,
tahu medan, ya cakap untuk melakukan dan menanggung segala sesuatu. Saya percaya jiwa kita akan lebih nyaman dan lebih tentram ketika melakukan perjalanan itu. Nah, jemaat kasih Tuhan, demikianlah makna berjalan bersama dengan orang yang kita kenal. Dan saat ini Henokh mengingatkan kepada kita perjalanan yang dilalui itu adalah bersama-sama dengan Tuhan. Henokh adalah orang pertama yang disebut dalam Alkitab sebagai orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ayat renungan kita ini berkata bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Sebelumnya sudah 65 tahun Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan total perjalanan hidup Henokh bersama dengan Tuhan itu adalah 365 tahun. Terima kasih Tuhan, ini adalah sebuah perjalanan yang panjang, yang pasti penuh dengan lika-liku, suka dan duka sudah dilalui di sana. Apapun yang terjadi, Henokh tidak pernah meninggalkan Tuhan. Henokh selalu hidup intim dan akrab dengan Tuhan. Karena dia tahu hanya kepada Tuhan satu-satunya tempat dia bergantung, mengandalkan segala sesuatu dalam hidupnya. Jadi akrabnya Tuhan bersama dengan Henokh. Sehingga dikatakan bahwa Henokh pun adalah satu pribadi yang tidak pernah mengalami kematian, karena Henokh diangkat ke surga pada akhir terakhir hidupnya di dunia tanpa melalui proses kematian seperti pada umumnya. Terima kasih Tuhan, berjalan dengan Tuhan bukan berarti semuanya berjalan lancar. Ya, kita semua sudah mengalami perjalanan iman ini demikian. Berjalan bersama dengan Tuhan tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar. Kadang Tuhan izinkan kita harus melompat. Kadang Tuhan izinkan kita ada di lembah air mata. Kadang Tuhan izinkan kita membawa kita kepada lembah kekelaman. Ya, bahkan tidak sedikit di antara kita yang jatuh. Tapi ingat satu jaminan diberikan kepada kita ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita jatuh bahkan sampai tergeletak. Karena Dia ada di samping kita. Ya, Dia ada di samping kita dan Dia siap mengangkat dan menggendong kita. Terima kasih Tuhan, ini adalah sebuah ilustrasi yang begitu indah tentang makna berjalan bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah siap-siap mengakhiri bulan Mei. Kita mungkin menghitung-hitung dari bulan Januari sampai penghujung bulan Mei, kita ada kondisi yang mungkin tidak menyenangkan buat kita. Ketika kita menghitung-hitung, waduh, perjalanan sudah sampai hampir setengah tahun kita lalui dan kita menghadapinya pun dengan tidak mudah. Tapi jemaat kasih Tuhan, ingatkan kepada rohmu dan kepada rohku, perjalananmu dan perjalananku tidak sendirian. Kita sedang menjalani perjalanan ini bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita hadapi dalam kehidupan kita, perjalanan panjang yang mungkin harus kita lalui bersama dengan Tuhan. Ingat satu hal, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Hanya satu yang perlu kita lakukan, jaga langkah kita. Jangan kita mendahului Tuhan, dan juga jangan jauh kita tertinggal di belakang Tuhan sampai kita tidak mendapat lagi patokan untuk berjalan ke depan. Selaraskan langkah kita bersama dengan Tuhan, seiringlah dengan Tuhan, sehingga kita terus ada dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Apapun masalah kita, pergumulan, tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ingatkan di dalam kehidupan kita, jangan pernah berhenti berjalan bersama dengan Tuhan. Dia pasti akan memberikan jalan keluar buat kita, dan Dia akan memberikan pendampingan yang khusus buat kita. Seperti halnya Henokh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, imanilah di kehidupan kita. Saat ini, perjalanan yang kita lalui, kita sedang menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Jagalah langkah kita, jangan mendahului Tuhan, dan juga jangan terlalu tinggal di belakang. Tapi marilah kita berjalan beriringan bersama dengan Tuhan.
untuk menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupanmu dan kehidupanmu. Mari jemaat kasih Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Di zaman yang terus bergolak ini, yang terus Tuhan menakutkan buat kami, menggelisahkan buat kami, sungguh Tuhan perlu diingatkan untuk berjalan bersama Engkau. Ingatkan kepada kami untuk berjalan beriringan bersama Engkau. Kami tidak mendahului Engkau, kami pun tidak jauh tertinggal daripada Engkau. Sehingga Tuhan kami merasa seorang diri dan kami merasa ditinggalkan. Tapi biarkan Tuhan di masa-masa yang penuh pergumulan, penuh dengan tantangan ini, ingatkan kepada kami Tuhan untuk kami berjalan beriringan bersama dengan Engkau, agar kami mendapatkan kasih karunia, mendapatkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, apa jadinya hidup kami jika kami tidak memiliki Engkau? Apa jadinya kehidupan kami jika kami jauh daripada penyertaan-Mu? Kami rindu Tuhan berjalan beriringan, bahkan berdampingan dengan Engkau, bercerita, berbicara, berbincang-bincang, menceritakan segala gundah gulana kami, menceritakan segala permasalahan, pergumulan, tantangan kami, ketakutan kami. Karena Tuhan, kami rindu Engkau menjadi sahabat kami, sahabat yang kami tahu tidak pernah meninggalkan kami, sahabat yang sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman tetap bersama dengan kami, sahabat yang sekalipun kami ada dalam lembah air mata siap memberikan bahunya untuk kami bersandar. Sahabat di mana kami tahu kami bisa mempercayakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami kepada Engkau. Tuhan, kami rindu terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, berdampingan dengan Engkau, menikmati segala anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan, menikmati waktu-waktu khusus kami dengan Tuhan, lewat setiap doa, setiap penyembahan, setiap pujian kami kepada Engkau. Kami rindu Tuhan, kami terus terhubung dengan Engkau. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami mau berdoa. Terus kami berdoa Kau menyerahkan bangsa dan negara ke dalam tangan-Mu. Waktu-waktu yang terus tercekam buat kami. Ya Tuhan, ada banyak berita-berita mengkhawatirkan buat kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa banyak berbuat. Kami hanya bisa mengambil satu tanggung jawab. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami menahan diri kami belajar patuh Tuhan, untuk tidak melibatkan diri kami di kerumunan orang banyak. Karena kami rindu Tuhan, wabah ini segera berlalu. Kami rindu Tuhan, wabah ini segera berlalu, sehingga kami bisa kembali beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, tolonglah kami, dan terus anugerah kasih setia daripada Tuhan buat kami. Mampukan kami mengalami penyertaan-Mu, mengalami kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa, menyerahkan untuk tenaga kesehatan, para dokter, para perawat. Ya Tuhan, mereka terus berjuang sampai hari ini. Walaupun Tuhan banyak di antara mereka sudah begitu lelah, mereka hampir menyerah, mereka merasa sudah tidak berdaya. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, berikan kasih setia, penyertaan-Mu dan belas kasihan-Mu atas hidup mereka. Ya Tuhan, kami terus berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami, rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, tolong supaya Tuhan kami mengambil tanggung jawab yang sama, mengambil tanggung jawab yang sama. Ingatkan kepada kami saling bertanggung jawab satu dengan yang lain. Penghentian wabah ini bukan semata-mata tugas tim medis, tapi kami pun Tuhan punya tugas yang sama. Dan ingatkan kepada kami setiap bangsa, setiap warga negara, ingatkan kepada kami mengambil tanggung jawab yang sama. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di rumah, dalam segala pergumulan, segala tantangan yang mereka hadapi. Minta Tuhan campur tangan-Mu, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan berlakulah atas hidup mereka, sehingga mereka boleh mengalami dan merasakan ada pertolongan dan ada kekuatan daripada Tuhan dalam segala pergumulan, segala tantangan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Bersyukur Tuhan, mendekati akhir bulan Mei ini, Tuhan terus menyertai kami.
Kami percaya, kami bersyukur Tuhan karena pemeliharaanmu berlaku atas hidup kami. Makasih Bapa, biarlah jiwa kami bersukacita karena kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Makasih Bapa, akhirnya jemaat kasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan, penghiburan, persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.